arsitek, profesi yang dikenal dengan kesibukannya dari sejak jenjang pendidikan hingga dunia pekerjaan. Namun, kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu arsitek yang berhasil mematahkan paradigma tersebut. Siapakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3, Dasar Perencanaan dan Perancangan kelas 01, bersama saya Rusdavina Syarlanggana, NIM 199222076, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Nabila Utami dengan NIM 199222051. Perkenalkan, nama saya Radin Yusuf Arifila Prabaswara dengan NIM 199222056. Perkenalkan, saya Ferdiatma Budiarto, NIM 199222066. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Taufikur Rahman dengan NIM 199222071. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai profil dari arsitek Jeffrey Sandi beserta dengan beberapa karyanya. Jeffrey Sandi, arsitek asal Jakarta yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Trisakti jurusan arsitektur. Beliau memulai karirnya di PT Jatimas Konsultan Indo, kemudian mendirikan Biro Jas Arsitek, dan akhirnya mendirikan Nataneka Arsitek bersama arsitek Sukendro. Selama menjadi arsitek Jeffrey telah meraih berbagai prestasi, dari juara 1, 3, hingga penghargaan. Selanjutnya yaitu adalah sumber inspirasi. Sebagai seorang arsitek, Jeffrey Sandi lebih memilih untuk fokus terhadap aspek fungsionalitas dan juga pragmatisme dari sebuah bangunan. Sehingga inspirasi yang diperoleh berasal dari kebutuhan dan juga keinginan klien yang telah disesuaikan. Sekarang kita akan masuk ke Nataneka Arsitek. Nataneka Arsitek adalah sebuah biro arsitektur yang didirikan oleh Sukendro Priyoso dan Jeffrey Sandi pada Oktober 1999. Nataneka Arsitek selalu memprioritaskan nilai fungsionalitas, kepraktisan, dan estetika, serta eksekusi detail yang sangat teliti dan maksimal pada setiap desain-desainnya. Nataneka Arsitek juga selalu konsisten dalam membuat karya-karya yang unggul dan membuat kontribusi yang baik terhadap arsitektur Indonesia. Gaya arsitektur dari Nataneka adalah modern tropis, yaitu perpaduan modern yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk geometris yang digunakan, dan tropis yang dapat dilihat dari material-material alam yang digunakan. Pengalaman Om Jeffrey sebagai arsitek menuntut beliau untuk mampu mengenal banyak orang dan memahami karakter orang lain. Hal yang paling berkesan adalah ketika beliau mampu mewujudkan impian seorang klien dan juga mampu mengawal suatu proyek dari awal hingga akhirnya ditempati oleh klien. Rumah dengan judul AS House ini berlokasi di daerah Greenfield, Jakarta Barat, sebuah daerah yang rawan sekali tergenang banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jeffrey Sandi sebagai seorang arsitek menuangkan idenya dalam membangun sebuah rumah yang aman ditempatkan di daerah yang rawan banjir, dengan cara memindahkan lantai 1 dari rumah ini ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, rumah ini memiliki fasad yang terlihat cukup unik, karena memiliki bentuk kubus yang menonjol di bagian depan. Ternyata hal ini adalah bentuk kamuflase yang seolah membuat rumah ini terlihat lebih pendek. Selain itu, rumah ini juga dibuat seolah agak renggang dan tidak menyatu, agar tersedia space yang bisa dimanfaatkan pemilik rumah untuk membuat taman ataupun menanam tumbuhan. Sekarang, saya akan membahas salah satu karya dari Om Jeffrey, yaitu Aka House, yang terletak di Depok dan memiliki 2 lantai. Klien untuk rumah ini ingin rumahnya untuk memiliki halaman yang besar dan berasa seperti sebuah resort. Lalu, tanah untuk rumah ini sangat unik karena berada di suatu cul-de-sac di mana belakang rumah tersebut memiliki tanah yang luas. Oleh karena itu, Om Jeffrey memanfaatkan tanah tersebut untuk menjadi bagian utama dari rumahnya. Rumah ini secara keseluruhan berwarna putih atau terang, tetapi beberapa bagian dari rumah tersebut berwarna coklat untuk memberikan sebuah kontras. Material-material yang digunakan untuk rumah ini adalah seperti beton, batu-batu alam, kayu yang dilapis, marmer, besi, dan lain-lainnya. Rumah ini memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang sangat bagus. Terakhir, pelajaran yang saya dapatkan dari rumah ini adalah bahwa
seorang arsitek harus mengutamakan kebutuhan klien dulu. Karena rumah ini atau satu gedung dari klien ini akan mengubah seluruh hidup mereka. Dan walaupun estetika merupakan aspek yang penting, tetapi nilai fungsionalitas merupakan prioritas dari sebuah arsitektur. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan karya S.E. House. S.E. House terletak di Jakarta yang berdiri pada tahun 2019 dengan luas tanah 300 meter persegi dan luas bangunan 761 meter persegi. Konsep yang digunakan adalah pragmatik. Gaya arsitektur seperti karya Nataneka lainnya, yaitu modern tropis dengan geometri sederhana dan material-material alam yang digunakan. Untuk material, ada kayu yang digunakan pada shading dan secondary skin, beton yang digunakan pada mayoritas dinding, dan batu yang digunakan pada dinding taman. Pada bagian fasad terdapat shading yang bisa melindungi ruangan di belakangnya, dan juga secondary skin yang terbentuk dari beton. Terdapat pula taman belakang yang berada pada bagian dalam rumah. Taman belakang ini bisa menyediakan pencahayaan alami kepada bagian dalam rumah. Lesson learned yang saya dapat adalah estetika memang bagus untuk kita pertimbangkan, tetapi aspek utama yaitu aspek fungsionalitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proyek W Residence. W Residence ini berlokasi di Jakarta dengan jumlah 5 lantai. W Residence ini memiliki total luas bangunan sebesar 2033 meter persegi. W Residence memiliki banyak jendela yang besar sehingga cahaya dapat masuk dan juga udara dapat bersirkulasi dengan baik. Tidak ada filosofi khusus yang diterapkan pada bangunan ini. Seperti biasanya, Nataneka selalu mengedepankan keinginan klien dan juga mementingkan konsep pragmatik. Gaya yang digunakan yaitu gaya modern tropikal, di mana gaya ini memadukan unsur alam seperti warna yang diterapkan dan juga material yang digunakan yang dikemas dalam gaya arsitektur yang modern. Pada bangunan ini, fasade yang digunakan memiliki nilai estetika dari shading atau bayangan cahaya matahari yang dihasilkan sehingga memunculkan pola-pola yang unik. Pelajaran yang saya dapatkan yaitu keberhasilan seorang arsitek dapat dicapai ketika ia dapat mewujudkan impian seorang klien dengan memaksimalkan nilai estetika dan juga fungsionalitas. Karya terakhir dari arsitek Jeffrey H. House terletak di Alam Sutra Tangerang Selatan yang didirikan pada tahun 2021 dengan luas bangunan 775 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Klien ingin menikmati lahan luas tanpa gangguan bukaan, namun di sisi lain bangunan tersebut tidak boleh dipagar. Terbentuklah konsep introvert, di mana tampilan luar dan dalam berbeda. Bangunan memiliki bentuk atap tidak simetris, sekat yang banyak, dan dinding tinggi dengan latar belakang tertentu. Material utama yang digunakan adalah atap keramik, homogeneous style, dan beton. Hasilnya, seluruh bangunan memiliki keunikan tersendiri yang menjadi atraksi dan lanskap di lingkungannya. Melalui karya tersebut, saya dapat belajar pentingnya memahami klien sebagai prioritas, disertai pendekatan konsep pragmatik dan pemahaman atas lingkungan sekitar demi mencapai karya arsitektur yang fungsional dan memuaskan berbagai pihak. Itulah akhir dari penyampaian kelompok 3 dasar perencanaan dan perancangan kelas 01 mengenai arsitek Jeffrey Sandi beserta karya-karyanya. Berikut pesan dari arsitek Jeffrey untuk kita semua, para mahasiswa, sebagai salam perpisahan. Sampai jumpa. Udah ya, pokoknya pesan saya sih itu tadi ya, kalau emang kamu mau jadi mahasiswa arsitektur, coba yang paradigma itu kamu coba rubah tuh kalau bisa ya, tentang kerja SKS itu ya. Kalau dulu tuh sistem kerja semalam. Jadi begitu
dapat tugas ya, kalau saya udah mulai saya cicil aja gitu, kira-kira ini bakal kelarnya kapan gitu loh. Jadi itu kan sebetulnya belajar, kalian belajar juga untuk memanage nanti pada saat kalian menjadi benar-benar jadi seorang arsitek gitu ya, bahwa kamu harus bisa memanage kerjaan-kerjaan supaya kamu bisa tepat waktu mendelivernya.